Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mempertemukan kita di dalam sebuah keadaan yang sangat mulia, di tempat yang mulia, di sebuah keadaan yang mulia, yaitu menuntut ilmu yang mana dalamnya membacakan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketujuannya adalah agar kita menghilangkan kejahilan pada diri kita dan dengan cita-cita untuk menghilangkan kejahilan pada orang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dan mencatatnya sebagai amal kebaikan kita dan juga memudahkan kita untuk menempuh jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin sudah diumumkan di yang antum lihat, yang antum baca, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji, yang dimintakan adalah kajian kitab yang berkelanjutan, yang berhubungan dengan muamalah, yang kemudian saya arahkan untuk kita jadikan kitab pegangan kita adalah kitab Fiqhul Muyassar, yang pembahasannya akan kita lihat di pembahasan muamalat. Namun sebelum kita masuk ke dalam membaca kitab ini, ke dalam fikih muamalatnya, marilah kita membangun di dalam hati kita sebuah asas, sebuah dasar, sebuah pondasi yang disebutkan dengan asas al-iqtisad al-islami, asas ekonomi Islam, yang mana dasar ini berlaku untuk seluruh pembahasan harta di dalam fikih. Jadi bukan hanya fikih muamalat, namun seluruh pembahasan yang terkandung dalamnya harta di dalam fikih. Baik itu fikih wakaf, baik itu fikih zakat misalnya, baik itu fikih muamalah, baik itu fikih waris, fikih nafkah, fikih tentang mahar dan iwadnya khuluq, tentang kafarat, tentang diat, tentang aqilah, yang semua ini berhubungan dengan harta. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih ini, setidaknya atau wajib bagi kita untuk membangun sebuah azas ekonomi Islam yang ada di dalam hati kita. Kalau tidak, kita tidak akan siap untuk mempelajari seluruh fikih tersebut. Namun kalau sudah terbangun azas tersebut, insya Allah kita akan siap untuk membaca, mengkaji, memahami, dan meridhoi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam setiap bab fikih yang terkandung di dalamnya harta. Apa azas tersebut? Azas tersebut adalah yang diungkapkan dengan sebuah ungkapan, al-malu malullah wan nasu mustakhlafuna fihi. Harta itu hakikatnya adalah milik Allah
dan kita sebagai manusia hanyalah dititipkan saja. Nah, ini insya Allah kita semua memahami ini. Bahkan ungkapan-ungkapan orang awam pun sering mereka mengatakan, ini kan mas cuma titipan aja mas. Jadi kalau mau merendah dalam memiliki harta, pasti akan mereka mengatakan, enggak kok mas, biasa saja saya, sederhana aja, semua ini ya bukan punya saya, ini hanya titipan Allah saja. Masya Allah, untuk ungkapan itu sudah ada dalam hati dia. Untuk hanya sekedar diungkapkan dengan lisan, sudah bisa dibuktikan bahwasanya azas tersebut sudah ada dalam hati dia. Adapun yang lainnya, keridhaan, keyakinan, akan kita lihat ke depannya. Azas ini bunyinya apa tadi? Harta itu hakikatnya milik Allah, kita hanya dititipkannya saja. Istakhlafa yastakhlifu itu menjadikan dia adalah untuk mengelola. Sebagaimana manusia dijadikan khalifah di atas muka bumi ini, dialah yang berhak mengelola bumi ini dibandingkan dengan makhluk lain yang ada di dalamnya. Bahkan makhluk lain diciptakan adalah untuk melayani manusia. Makhluk lain di atas muka bumi ini, hewan maksudnya, diciptakan itu untuk manusia. Manusia kemudian yang menguasai mereka. Karena manusia adalah yang dititipi untuk mengelola bumi ini. Sebagaimana awal ketika diciptakan Adam alaihissalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Dari mana azas ini? Apa dalil azas ini? Dari mana kita ambil azas ini? Ini dapat kita ambil dari surat Nur, surat An-Nur dalam Al-Quran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wal ladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini poinnya yang di sini. Orang-orang, budak-budak yang kalian miliki, ini orang-orang yang memiliki budak hamba sahaya, kemudian, dan kita tahu kepemilikan hamba sahaya itu, cara agar seorang bisa menjadi budak hamba sahaya itu cuma satu caranya, yaitu dari jihad fisabilillah. Sehingga orang kafir harbi yang diperangi kemudian kalah menjadi tawanan, mereka kemudian menjadi budak. Adapun memperbudak itu tidak boleh. Apa contoh memperbudak? Yaitu kita temukan seorang anak yang terlantar yang dinamakan dengan laqit dalam fikih. Kewajiban kita adalah laqit ini, anak yang terlantar ini, anak yang belum balik, terlantar di jalan, kita tidak tahu siapa orang tuanya, mana kerabatnya, kita tanya sama dia juga dia tidak paham. Bukan belum balik, tapi belum mumayyiz. Yang kalau kita tanya, kamu anaknya siapa? Anaknya bapak. Ibumu siapa namanya? Umi. Tapi kalau dia sudah balik ataupun belum balik tapi sudah mumayyiz, kita bisa tanya, bapakmu siapa? Yasir. Yasir di mana? Yang di sana. Oh, kita bisa arahkan ke sana. Ataupun ditunjukkan sebuah kabilah. Saya dari kampung sini, kita carikan ya orang tuanya. Ini enggak. Nah, anak seperti ini bagaimana hukumnya? Ini wajib untuk dirawat. Apabila tidak dirawat dan dia mati gara-gara tidak dirawat, maka satu kampung mendosa semua. Kenapa? Karena fardu kifayah. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Terkadang ada orang ketika menjadikan laqit ini dirawat oleh dia,
dijadikan budak. Kemudian dijual. Sehingga ketika ditanya, kamu ini budak saya. Padahal bukan budak, ini namanya memperbudak. Ini haram hukumnya. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang ke sumur, kemudian ada kafilah dagang menemukannya di sumur, kemudian diambil, wasyarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, kemudian dijual. Ini namanya memperbudak, itu tidak boleh. Jadi budak itu ada jalan cuma satu tok, itu jalannya. Tidak boleh kita memperbudak orang yang merdeka. Baik, dan Islam setelah seorang memiliki budak, Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Bahkan banyak kasus-kasus dalam fikih yang hukumannya adalah bebaskan budak. Membunuh tanpa sengaja, bebaskan budak. Bersumpah, melanggar janji, melanggar sumpah, bebaskan budak. Kafarat zihar, bebaskan budak. Kafarat jima di siang hari di bulan Ramadan, bebaskan budak. Apalagi yang bebaskan budak? Kemudian diperintahkan juga untuk membebaskan budak secara sukarela. Ada seorang terkadang senang, saking senangnya dia. Ada orang kalau mengungkapkan senang, ada orang kalau senang sekali ungkapkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sedekah. Anda pernah dengar kisah bahwasanya Ibnu Abbas kalau melihat seorang yang bodoh, ditanya jawabnya ngawur, bodoh, senangnya bukan main beliau. Sedang apa? Bukan gara-gara kebodohan dia, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau pinter, tidak seperti itu. Akhirnya bebaskan budak untuk menunjukkan senangnya itu. Nah, salah satu cara pembebasan budak, akad pembebasan budak yang ada dalam fikih yaitu dinamakan dengan akad kitabah, ya, dalam surat An-Nur ayat 33. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum. Kalau ada budak-budak kalian yang datang kepada kalian minta akad kitabah, Pak, saya mau akad kitabah dengan Bapak. Apa itu akad kitabah? Akad nyicil kredit, bayar nyicil agar saya dibebaskan. Karena ada orang membebaskan budak gara-gara hukuman, kafarat. Ada orang membebaskan budak gara-gara sukarela. Ada orang yang mau membebaskan budak kalau kamu bayar dulu. Yang itu dinamakan dengan kitabah. Pak, saya mau akad kitabah. Ataupun kamu mau akad kitabah nggak sama saya? Berapa, Pak? 50 juta, lunas, bebas kamu. Jadi dia tiap hari kerja, nyicil, dikit-dikit, sampai 50 juta, bebas. Maka Allah SWT mengatakan, kalau ada yang mau minta akad kitabah dari budak-budak kalian, fakatibuhum, terima akadnya. In alimtum fihim khaira. Kalau memang kalian tahu budak itu mampu untuk nyetor. Karena ada budak yang pingin bebas. Karena dia menganggap kalau saya bebas, saya bisa kerja sendiri, saya bisa kaya, uangnya untuk saya sendiri. Tapi kalau saya budak, uangnya untuk tuan saya. Ada yang budak kalau kita bilang mau bebas enggak apa? Kenapa enak gini? Kenapa enak gini? Karena kalau saya budaknya bapak wajib ngasih makan saya. Tapi kalau saya bebas jadi budak, jadi merdeka, saya harus cari uang sendiri. Mending gini aja, Pak. Ada yang seperti itu. Mending ginilah, kerja, jamin kerja, yang kasih makan tetap ada, nafkah dapat tetap. Daripada saya kerja, daripada saya bebas, cari kerja aja nggak ada. Gimana mau makan? Nanti kalau kamu lihat dia mampu untuk nyetor, akad kitabah dengan mereka. Baik, sudah akad kitabah? Baik, misalnya berapa? 50 juta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dia dan orang lain untuk bantu orang ini. Kalau yang bersangkutan, cara bantunya dengan menggugurkan. 50 juta, tapi akadnya nanti dipotong jadi 40 juta. Orang lain bantu dia. Berapa kamu akadnya? 40 juta. Ini nih, ada 2 juta. Setor. Ini nih, ada.
biar cepat bebas. Dengan apa Allah SWT menganjurkannya? Wa atuhum, lanjutan ayatnya, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wahai orang-orang mukmin, kasih harta ke dia untuk melunasi. Hartanya siapa? Hartanya Allah yang dititipkan pada kalian. Hartanya Allah yang sedang kalian kelola. Allah mengatakan di sini, berikan harta kalian, bukan malillah. Wa atuhum min malillah. Berikanlah kepada mereka sebagian dari hartanya Allah yang dititipkan kepada kalian. Nah, disinilah menjadi dasar kita bahwasanya harta yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita dititipkan banyak. Teman-teman kita dititipkan sedikit. Baik. Ini dalil yang pertama dalam surat An-Nur ayat 33 tentang asas ekonomi Islam ini. Dalil yang kedua adalah dalam surat Al-Hadid ayat 7. Allah SWT berfirman, Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan infakkanlah harta di jalan Allah sebagian dari harta yang telah dijadikan kamu sebagai pengelolanya, penguasanya. Jadi kalian hanya dijadikan sebagai pengelola harta, yang dititipi harta. Harta hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini azas ekonomi Islam. Dan kita tahu bahwasanya pemilik harta ketika menitipkan harta ini ke orang lain untuk dikelola, maka pemilik hartanya inilah yang membuat syarat, membuat ketentuan, yang mana kalau si pengelola tidak mau menerima syarat ini, nggak usah kelola. Ini yang dibahas di dalam syarikah, yang dibahas di dalam al-mudharabah. Seorang punya harta tapi tidak punya keahlian. Seorang punya keahlian tapi tidak punya harta. Akhirnya bergabung mereka berdua membuat sebuah persyarikatan yang dinamakan dengan mudharabah. Nah, di sini Pak, dalam gambaran seperti ini, satu punya harta, satu pengelola nggak punya harta, kemudian bergabung. Ini yang ketika berjalan usaha ini milik siapa Pak? Milik siapa? Milik siapa? Milik si pemodal atau milik si pengelola? Atau milik keduanya? Baik, milik pemodal. Ini harus kita pahami Pak. Yaitu, wahai pengelola, kamu itu pekerja. Cuma upahnya pakai bagi hasil. Persis kalau saya punya sebuah perusahaan, punya sebuah toko lah kita bilang, jangan perusahaan dulu. Toko, kemudian punya saya semua yang di dalamnya. Kemudian saya pekerjakan seseorang pengelolanya, manajernya. Toko besar, supermarket, kemudian saya pekerjakan seorang manajer, ya manajer itu supervisor untuk mengelola anak-anak buah di bawahnya, semuanya pegawai supermarket ini. Berarti kira-kira ada 50 orang. Satu supervisor sama 49 pegawainya. Gajinya bulanan. Maka si supervisor ini ataupun manajer ini mengelola supermarket saya, tapi dia tidak pernah merasa pemilik. Saya ini pekerja yang kalau kinerja saya jelek akan dipecat. Yang kalau kinerja saya kuat, saya cuma bisa mengajukan naik gaji. Dia yang punya owner ataupun dia direktur utama, misalnya direktur utama sekaligus ownernya. Baik.
Begitu juga para pekerja di bawahnya, mereka tidak pernah merasa jadi pemilik, tidak pernah jadi merasa penguasa. Mereka merasa adalah pekerja, digaji bulanan. Dan perhatikan semua yang bikin akad kerjasama. Begitu juga Anda sebagai pengelola sebuah mudharabah, modal dari orang lain. Ingat, Anda itu pekerja, bukan pemilik. Yang mana bisa diberhentikan? Anda itu pekerja tapi cuma digaji nanti beda dengan digaji pekerja bulanan. Kira-kira yang enak mana, Pak? Gaji bulanan, mau untung supermarket, mau nggak untung gaji, atau enak yang bagi hasil, keuntungan banyak, dapat banyak, nggak untung, nggak dapat. Enak bagi hasil, semuanya ada plus minusnya. Tidak berarti lebih enak ini, lebih enak itu, tidak. Semua orang bisa mempertimbangkan mau yang mana. Kenapa saya menekankan dalam hal ini, Pak? Mencontohkan dalam hal ini yang punya harta sama yang pengelola, karena ada sebagian teman-teman, sebagian orang dijadikan dia pengelola tapi berlaku kayak bos, seakan-akan ini punya saya. Yaitu ketika si pemilik minta mana pembukuannya, sekarang sisa barangnya berapa, antum ngapain nanya-nanya? Emang anak pekerja antum toh? Dan ada kejadian seperti itu. Merasa saya yang mengembangkan perusahaan ini dan saya lah pemiliknya. Enggak. Anda pekerja. Sebagaimana manajer tadi, Pak, saya sudah membangun supermarket ini. Iya, terus kenapa emangnya kalau membangun? Tapi kan sudah digaji. Terus sekarang kamu saya pecat, saya ganti. Sebagaimana kamu juga boleh mengundurkan diri. Walau setelah kamu bangun. Jangan merasa setelah kamu bangun ini, Pak, saya dengan usaha saya sudah membuat 3 cabang, Pak. Iya, terus emangnya cabang itu punya kamu? Bukan, kamu itu pekerja saya. Begitu juga mudharabah. Ayo bikin toko jamu, ayo. Saya punya uang 15 juta, ayo. Kamu bisa bikin nggak? Bisa. Bikin. Ya bekerja aja. Dikembangkan oleh dia, dapat bikin satu lagi. Punya siapa ini, Pak? Punya pemodal. Terus dia bagi hasil aja. Kalau sudah bubar, baik, mari kita lihat berapa keuntungan yang ada, bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Nah, yang di sini kemudian dalam mudharabah itu ada mudharabah mutlaqah. Ada pemodal yang memberikan harta dengan mengatakan, "Nih uang, udah terserah kamu mau lakukan apa." Keuntungan 60-40. 60 untuk kamu, 40 untuk saya. Misalnya. Oh, senang sekali yang pemodal pengelola ini ya. Ya, dia akan jualan ini, tambah itu, sesuai keinginan dia. Tapi ada yang dinamakan dengan mudharabah muqayyadah. Muqayyadah itu dibatasi. Ini modal jualan apa? Untuk jualan baju. Kalau dia jualan yang lain, nggak boleh. Harus baju, nggak mana. Kalau kamu jualan yang lain, nggak mana. Ada yang ini yang ditentukan jenisnya. Ada yang ditentukan tempatnya. Ini untuk jualan di Malang aja. Jualan tempat lain nggak boleh. Ini untuk jualan online, jualan offline nggak boleh. Tapi gini Pak, loh, kamu mau nggak? Kamu nggak apa-apa ngasih ide, tapi sekarang saya memutuskan. Tapi Pak, kalau saya jual nih, sudahlah ikut jualan saya aja lah, mau nggak? Kalau nggak mau saya cari orang lain. Ada yang pembatasannya dalam waktu, sampai 1 tahun. Dan pembatasan yang lain. Yang di sini intinya, si pemilik modal itu berhak menentukan syarat. Kalau kamu mau nerima titipan ini, pengelolaan, silakan terima syarat. Kalau enggak, ya jangan terima syarat. Kalau enggak, jangan terima ini. Nah, itulah yang namanya dengan pemilik harta asli, dialah
yang membuat ketentuan-ketentuan pada hartanya. Ketika dititipkan ke kamu, mau terima ini enggak? Mau terima titipan? Ada syaratnya. Mau menerima syarat? Ambil titipannya. Nah, ini konsep di dalam hidup manusia ya. Nah, begitu aja kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah membuat garis al-hudud bainal halali wal haram, antara halal dengan haram. Allah sudah membuat ketentuan, harta ini yang ada di pada tangan kamu itu, harta kamu ini wajib kamu keluarkan untuk itu. Harta ini nggak boleh kamu cari dari haram kamu dapatkan dengan cara seperti itu. Harta ini haram kamu keluarkan untuk itu. Harta ini wajib kamu keluarkan untuk itu. Inilah kalau orang yang punya dasar azas ini dalam hati dia akan ridho dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dan ridho apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sadar saya cuma pengelola, yang mengharamkan dan mewajibkan ini Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pemilik harta yang hakiki. Pertanyaannya sekarang, kira-kira azas ini sudah ada dalam hati kita atau tidak? Kalau nggak ada, kita nggak akan belajar ini, Pak. Kita nggak usah belajar fikih muamalah, nggak usah belajar fikih apapun yang di dalamnya ada harta. Karena apa? Nanti yang ada keluarnya protes. Kenapa itu haram? Ekonomi di dunia semua seperti itu. Sekarang nggak ada ekonomi kecuali pasti ada hal itu. Kok diharamkan? Azas ekonomi belum ada. Kenapa diwajibkan mengeluarkan ke situ? Yang nyari saya kok. Yang capek-capek dapat saya. Dia yang nggak ada apa-apa, disuruh keluarkan ke dia. Azas ekonomi belum ada dalam hati Anda. Nah, kita misalkan. Mari kita lihat sudah ada nggak azas ekonomi dalam hati kita, yaitu ridho terhadap syarat ketentuan yang dibuat oleh pemilik harta hakiki. Baik, kita mulai dari fikih-fikih ibadah dulu lah. Sebelum fikih muamalah, fikih zakat. Fikih zakat orang punya 40 ekor kambing. Udahlah, jangan kambing lah. Sekarang sulit cari orang yang punya 40 ekor kambing, itu sulit. Apalagi 40 ekor kambing orang yang ngembalakan. Kalau fermentasi insya Allah banyak. Orang yang punya sawah, nyawah, yang panennya (60 sa'), 60 kali 5, 300 sa'. Kalau satu sa' kita ambil 3 kilo beras, berarti yang panen 900 kilogram beras itu sudah wajib zakat. Zakatnya 10% atau 5% tergantung pengairannya. Kira-kira berapa rupiah, Pak? 900 kilogram beras itu kira-kira berapa kilogram padi? Siapa yang bisa konversi? Wallahu ta'ala, saya juga nggak tahu. Nah, kira-kira kalau terjual padi itu dapat berapa rupiah, Pak? Apalagi kalau mungkin kalau panen biasanya 1 kilo padi cuma 6.000 ataupun bahkan 4.000, petani kemudian menjerit-jerit. Jadi mungkin nggak sampai 10 juta? Nggak sampai 10 juta? Berapa? Nggak sampai 10 juta ya? Nggak sampai 10 juta sudah wajib zakat dia. Sekali panen. Nggak sampai 10 juta sudah wajib zakat. Hanya gara-gara sudah mencapai padinya 900 kilogram. Khamsati ausuk itu 5 wasak, 1 wasak 60 kilo, 60 sa', berarti 5 wasak 300 sa'.
Satu sok berapa? Itu kalau kita ambil 3 kilo. Kalau antum mengeluarkan zakat fitri 2,5 kilogram, berarti 7 kuintal setengah. 750 kilo sudah wajib zakat. Nggak sampai 10 juta itu panennya. Nah, ada orang nanam sengon. Sengon berapa tahun ya? Lama ya? Jangan sengon lah. Lama sengon lah. Ada orang melihara lele. 6 bulan panen. Sekali panen dia punya 30 kolam. Sekali panen bisa 300 juta misalnya. Misal. Wajib zakat lele? Ada yang cemburu? Saya baru panen sekian sudah diwajibkan zakat. Lah itu orang yang punya lele gak diwajibkan zakat. Orang yang punya peternakan ayam broiler sekali panen bisa miliaran misalnya, punya berapa juta ekor. Apakah setiap panen dia wajib mengeluarkan zakat? Zakat ayam broiler? Ada yang cemburu? Kita katakan kalau ada yang wajib kan tanya aja apa dalilnya wajib. Kalau pertanian sudah ada dalilnya. Kalau peternakan yang ada cuma pada kambing, onta, sapi atau kerbau. Peternakan kelinci walaupun dia sekali panen habis semuanya bisa ratusan juta, enggak wajib Pak. Enggak wajib zakat. Lele, ayam, kroto, burung, lagi ngetren sekarang apa? Dulu yang sekarang udah jatuh pamornya lovebird. Sekarang burung apa lagi? Wallahu taala alam, penggemar burung itu. Yang jelas burung merpati tidak ada yang pernah menyalipi gitu ya. Jadi kalau Allah mewajibkan di sini, tidak mewajibkan di sana, sami'na wa ta'na, ridho, azasnya kita pakai. Gak usah protes. Kenapa? Yang mewajibkan Allah. Anda punya 85 gram emas. Berapa harganya sekarang kira-kira? 85 gram emas, paling 80 juta. Kurang. 80 juta. Sudah wajib zakat kalau emas tersebut tersimpan selama 1 tahun. Tidak berkurang, sudah wajib zakat 2,5%. Ada orang nyimpan 1 intan, harganya 2 miliar. Sudah 1 tahun, wajib zakat? Enggak, kenapa? Allah tidak mewajibkannya, sepakat. Orang yang punya mobil, harganya sampai 5 miliar, wajib zakat mobil? Enggak wajib zakat mobil. Tapi punya kambing 40 ekor, ya 40 ekor paling 80-an juta kalau terjual semuanya. Sudah wajib? Seni aja nggak dapat. Tapi sudah wajib zakat setiap tahun 1 ekor. Nah, ridho nggak seperti ini? Protes nggak hukum Allah? Kalau masih protes, azasnya belum ada. Itu zakat ya. Waris. Yang paling banyak dibahas oleh orang-orang liberal yang menjadi bahan pembicaraan orang-orang liberal untuk menghatam Islam, apa? Waris, dewan waris, ayo, masa nggak tahu? Yang paling banyak 2:1. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Langsung mereka bilang nggak adil. Pak, kalau ada orang yang bilang seperti ini, Pak, pahamilah bahwasanya dia itu nggak bisa ilmu waris. Hanya tahu ayat itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Cuma itu tahu aja ayatnya. Coba suruh hitung waris, nggak akan bisa dia, Pak. Yakin saya. Itu terjadi dengan teman saya satu kelas waktu di S2. Sama, dia mau mengkritik itu.
Lagi lupa saya lagi diskusi masalah apa, dikritik, oh, 2:1 zaman sekarang gini katanya. Kamu bilang laki-laki dengan perempuan 2:1, ya. Kamu tahu nggak bahwasanya saudara seibu itu sama laki-laki dan perempuannya? Itu ya. Dalam hati saya, ini orang protes 2:1 tapi ilmu waris ternyata nggak tahu bahwasanya saudara seibu laki-laki dan perempuan sama dapatnya. Bukan 2:1, sama bagi rata. Tahu nggak kamu? Ini nggak, saya nggak nanya lain. Saya sama antum aja lah. Tahu nggak bahwasanya dalam waris itu ada terkadang si perempuan dapat, si laki-laki nggak dapat, padahal mereka sederajat. Mana yang bilang nggak adil? Mana pernah pertanyakan ini nggak adil nggak? Kenapa? Nggak, mereka cuma nggak bisa waris. Cuma tahu baca ayat itu saja yang gamblang 2:1. Sekarang kita pakai dasar ini. Rela atau tidak? Hukum Allah ini. Yang punya harta itu yang membuat hukum. Nggak siap Anda. Ya sudah, pokoknya kalau nggak ada itu dalam hati kita, nggak usah belajar lah. Jangan ada protes toh. Baik. Dalam hukum pidana. Seorang yang membunuh tanpa sengaja. Apa contoh membunuh tanpa sengaja? Tabrakan misalnya. Nyetir, na'udzubillahi min dzalik, nabrak, meninggal. Kemudian kerabat orang yang meninggal ini tidak memaafkan. Maunya bayar diat 100 ekor onta. Siapa yang bayar, Pak? Siapa yang bayar? Yang nabrak? Enggak. Yang bayar adalah asobahnya yang nabrak. Siapa asobah yang nabrak? Ya kembalikan ke asobah dalam fikih waris, siapa saja. Ya, pamannya di sana, sepupunya di sana, saudaranya di sana, bapaknya, kakeknya di sana, semuanya. Pertanyaannya sekarang, antum tiba-tiba datang orang minta uang dana untuk bantu sepupu antum yang tabrakan, yang nabrak, bukan tabrakan, yang nabrak malah. Kira-kira apa komentar antum? Dia yang nabrak kok, coba saya yang disuruh bayar. Pasti yakin seperti itu jawabannya. Udah. Mau nggak kalau kita terangkan, inilah akilah dalam Islam disuruh seperti ini. Kira-kira ada nggak azas ekonomi Islam dalam hati antum? Nah, Pak, saya ketika membicarakan ini, saya tambah dengan ucapan bahwasanya kita terkadang teriak-teriak, tegakkan hukum Allah, praktekkan hukum Allah. Apa di benak kita hukum Allah dikit-dikit, Pak? Rajam, eksekusi, potong tangan. Yang dalam hati kita, saya nggak akan pernah dirajam, nggak zina saya nggak akan pernah dipotong tangan, saya nggak mencuri, saya nggak akan pernah dieksekusi, nggak pernah membunuh. Tapi giliran yang ini, yang mungkin kita akan pernah ditagih uangnya, itu hukum Islam juga. Nggak terbayangkan kita, Pak. Tegakkan hukum Islam. Betul kita minta uangnya, ngapain minta saya? Emang saya yang bunuh? Ini hukum Islam loh. Hah? Ya ini sudah ada atau tidak? Kalau nggak kita nggak lanjutkan. Baik. Dalam fikih muamalah, riba. Kok bisa haram? Kan kita sama-sama ridho. Kan di sini kan juga dia mendapat keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Ya dia memberikan pinjaman, ya dapat juga dong. Masa dia cuma dapat keuntungan, saya tidak? Macam-macam dalilnya. Macam-macam alibinya. Tapi kita tetap mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Ridho enggak seperti ini? Nafkah. Contoh lain nafkah.
Kok bisa saya yang nyari, saya yang dapat uang, yang capek-capek, tapi saya wajib menafkahi yang itu? Seorang anak, seorang punya dua anak, satu masih SD, satu sudah SMP. Ini belum balik dua-duanya misalnya. Yang SD ini sudah punya hasil karya, mungkin dia suka utak-atik komputer, coding, dia bisa membuat sebuah karya, dibeli karyanya seharga 2 miliar. Si SD ini. Yang SMP ini belum bisa apa-apa, masih sekolah aja, masih biasa aja. Ini anak yang SD sudah punya uang 2 miliar, itu anak SMP belum punya apa-apa. Baik, bapaknya wajibkah menafkahi anak yang SD? Wajibkah menafkahi anak SMP? Bapaknya ini wajib menafkahi yang SMP, tidak wajib menafkahi yang SD. Dedeng. Kenapa wajib, Pak? Lebih kaya dia daripada bapaknya, kok wajib? Lebih kaya dia daripada bapaknya, kok wajib saya nafkahi? Saya nggak wajib nafkahi dia, saya wajib menafkahi dia. Kenapa? Karena dia sudah mampu. Wajib saya adalah mengelola harta anak saya untuk dia. Belikan sepatu, pakai harta kamu. Belikan sepatu, pakai uang bapak. Makan, pakai uang kamu. Makan, pakai uang bapak. Ini namanya nafkah. Antum yang punya orang tua, wajib nafkahi orang tua? Udah takut jawab. Yang tadi salah. Antum yang punya orang tua, wajib nafkahi orang tua? Wajib. Siapa bilang? Wajib nafkahi orang tua kalau orang tua tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Orang tua antum punya uang pensiun 5 juta per bulan. Uang antum nggak sampai segitu. Wajib nafkahi orang tua? Nggak wajib. Baik. Istri, wajib dinafkahi? Wajib pasti ini. Itu kalau nggak bilang nggak wajib, nggak bisa pulang ke rumah nanti malam ini. Istri wajib dinafkahi. Istri lebih kaya daripada antum. Istri antum lebih kaya daripada antum. Bisnis online-nya Masya Allah. Wajib nafkahi? Ayo, udah takut lagi. Apa? Iya. Wajib nggak? Wajib. Istri, walaupun dia lebih kaya daripada antum, antum wajib menafkahi dia. Dan dia nggak wajib mengeluarkan sedikit pun uang dia untuk nafkah dia sendiri. Dan berhak mengatakan, Mas, kasih makan saya, kalau nggak ceraiin aja. At'imni wa illa fariqni. Ustaz, kok beda Ustaz? Istri yang sudah kaya masih tetap wajib nafkahi. Bapak yang punya istri yang sudah punya penghasilan bulanan tetap wajib dinafkahi. Bapak saya, ibu saya yang punya uang pensiun nggak wajib saya nafkahi. Itulah hukum. Ridho nggak? Belum ridho, azas ekonominya ditingkatkan. Azas ekonominya dibangun yang kuat. Karena itulah namanya hukum fikih. Siap? Punya azas ekonomi, kita lanjutkan. Nggak punya, mending kita nggak usah. Karena antum setiap nanti akan, karena kalau ngomong tentang harta, muamalah ataupun yang lainnya, akan ada di situ wajib ke sini, haram ke sana. Haram dari sini, boleh dari sini. Itu akan kita dapatkan. Dan itu semua adalah siapa yang menentukan? Pembuat syariat, itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Itu yang tadi kita bahas adalah azas ekonomi Islam. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan azas ekonomi yang bertentangan dengan azas ekonomi Islam, yaitu sebuah azas ekonomi yang dianut oleh sebuah kaum
yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain karena gara mereka berbuat kesyirikan, mereka juga membuat sebuah pelanggaran dalam perekonomian. Siapa itu kaumnya? Dan apa pelanggaran mereka? Apa? Mencurangi timbangan. Hasan, ini pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka ketika jualan mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kaum siapa? Kaum apa itu? Kaum apa? Kaum Nabi apa? Kaum Madian. Ahsan. Kaum Madian. Umat Nabi Syuaib. Ahsan. Ya, semoga Bapak-bapak bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Ya, setidaknya tahulah Nabi ini diutus kaum ini, Nabi ini diutus kaum ini, ya, dibinasakan gara-gara ini, gak mau taat yang ini. Ya, secara gambaran besar sajalah. Kaum Madian yang diutus kepada mereka Nabi Syuaib. Pelanggaran mereka adalah mereka tidak bertauhid, menyembah selain Allah, dan juga mereka melakukan kecurangan dalam timbangan. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan kecurangan dalam timbangan? Maksud saya pertanyaan ini adalah kecurangan dalam timbangan itu tidak perlu apa istilahnya, cukup dengan akal sehat manusia sudah tahu itulah pelanggaran. Orang kafir pun tahu itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah kezoliman. Tidak perlu kita hukum dengan hukum Islam. Secara akal manusia itu sudah haram, sudah terlarang. Beda kalau riba ya. Kalau riba pakai syariat Islam, mungkin menurut akal otak mereka dan menurut logika mereka ini mendatangkan keuntungan. Benar. Tapi Islam melarangnya. Benar. Fala yarbu 'indallah alladhi yarbu fi aidin nas. Padahal di tangan kalian berkembang. Kasih 1 juta suruh kalikan 1.200.000 berkembang memang. Tapi di sisi Allah tidak. Itu haram. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan itu. Nah, itu kalau riba misalnya ya. Taruhan, lotre dilarang. Tapi ini mengurangi timbangan, orang kafir pun tahu itu nggak boleh. Itu curang. Pertanyaan saya, kenapa mereka tetap melakukan itu? Kenapa? Kenapa kira-kira? Mereka melakukan mengurangi timbangan ketika jual beli. Padahal mereka tahu itu curang. Orang pun tahu itu curang. Kenapa kira-kira? Biar cepat untung. Tapi kenapa untung dengan cara seperti itu? Baik, ini pertanyaan. Mari kita lihat jawaban mereka. Biar mereka sendiri yang menjawab. Apa tujuannya? Yaitu mereka mengatakan di dalam Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan mereka dalam surat Hud ayat 87. Nanti Allah dibacakan sendiri. Lihat. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasya' innaka la antal halimur rasyid. Mereka mengatakan, kaum Madian mengatakan kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaib, hai Syuaib, kalau bahasa kita ya, hai Syuaib, as-salatuka, salatmu ini atau dakwahmu ini, ibadah yang kamu nyuruh kami ini, ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Mereka tahu, dakwahnya Syuaib mereka tahu. Hai Syuaib, tapi mereka mempertanyakan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban dari Syuaib. Syuaib, ini dakwah kamu, ajakan kamu ini nyuruh kami 2 hal ya. Nyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami, tauhid berarti ya. Dan nyuruh kami agar tidak memperlakukan harta kami seenak kami ya, sesuka kami ya.
Jadi mereka tahu dakwah Syuaib dua ini. Ngelarang syirik, ngelarang mengurangi timbangan sesuka kalian, seenak kalian. Baik. Nah, kemudian mereka menutup perkataan mereka dengan apa? Setelah mempertanyakan kepada Nabi Syuaib, dakwah kamu gini ya? Kemudian mereka mengatakan, innaka la antal halimur rasyid. Kalau kita artikan, hai Syuaib, engkau sungguh penyantun dan sungguh penyantun, orang yang lembut, penyantun dan sungguh cerdas. Apa kata ahli tafsir mengatakan? Ini ucapan hinaan, ejekan dalam bentuk pujian. Dan ucapan seperti ini masih digunakan oleh penentang-penentang dakwah sebagaimana dipraktekkan oleh penentang-penentang Nabi zaman dahulu, sekarang masih digunakan. Apa itu, Pak? Kalau kita pakai pakaian yang syar'i, bau surga. Itu bukan pujian, Pak, dia mau ngecek, Pak. Cuma pakai kata-kata pujian. Ya. Suci banget kamu ya. Ya. Suci sekali. Bukan pujian. Itu adalah ejekan dengan lafal pujian. Dan itu yang dipraktekkan. Kalau ada yang ngecek kita pakai seperti itu, nggak usah khawatir. Ya mungkin itu masih keturunannya Madian. Nah, begitu juga kaumnya Nabi Lut mengejek kepada Lut dan pengikutnya yang nggak mau melakukan homoseksual. Mereka mengatakan, akhriyuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan mereka dari kampung kita. Karena mereka orang-orang yang yatatahharun. Apa artinya tatahharun, Pak? Bersuci. Jadi mereka mengatakan, itu orang-orang sok suci itu, keluarkan aja lah. Jadi kalau ada yang bilang kita sok suci sekarang, itu mungkin masih keturunannya kaum Nabi Lut mungkin. Baik, mari kita lihat ini ucapan mereka ya. Berarti apa? Kembalikan ke asas ekonomi. Berarti apa asas ekonomi mereka? Al-malu maluna wa nahnu naf'alu fi amwalina ma nasya. Harta ini milik kami dan terserah kami menggunakan harta sesuka kami. Begitu Nabi Syuaib datang ngelarang, nggak mau mereka. Ini kan punya kami. Ya terserah kami. Kok kamu datang ngelarang-ngelarang? Itulah azas ekonomi mereka. Yang sekarang sebagian dari kita memakainya di mana? Di warisan biasanya. Ini kan harta saya. Ya terserah saya mau wariskan ke siapa, melarang ke siapa. Akhirnya dia membuat daftar-daftar yang model sekarang ya. Ada orang-orang yang itu bukan dari Islam. Yang kalau ada mati, kemudian nunggu pengacara yang membaca, kumpulkan semua keluarga, pengacara yang baca, ternyata ketika ujung-ujung dibaca, seluruh harta untuk pembantu. Anaknya nggak dapat sama sekali. Harta saya wariskan untuk pembantu saya, harta rumah untuk pembantu saya, karena dia telah membantu saya. Ketika saya sakit, anak-anak saya nggak peduli semuanya. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Karena alasan mereka, ini harta saya, ya terserah saya. Nggak wariskan ke siapa? Enggak dalam Islam. Dalam Islam yang mewariskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keistimewaan ilmu waris dibandingkan ilmu yang lain dalam fikih apa? Ilmu yang lain Allah datangkan dalam Al-Qur'an global, tafsir perinciannya di dalam hadis. Bahkan salat dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Dirikanlah salat. Baik. Baca Al-Fatihah, baca tasyahud, cara ruku, berapa rakaat. Ada dalam Al-Quran? Enggak ada. Perinciannya oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Zakat. Wa atuz zakat. Tunaikanlah zakat. Berapa? Apa? Kapan? Enggak ada dalam Al-Quran. Haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji. Tata-tatanya dari mana ke mana? Tadi tanggal berapa?
Pakainya apa? Nggak ada dalam Al-Quran. Perinciannya di dalam hadis. Dan juga amalan-amalan yang lain. Untuk waris, perinciannya langsung dalam Al-Quran. 1/2 siapa saja, 1/3 siapa saja, 1/6 siapa saja, 2/3 siapa saja, 1/8 siapa saja, 1/4 siapa saja. Cuma ada 6 tuh Pak. Malu kita kalau nggak tahu Pak. Matematik dasar, nggak ada sin cos tangan nggak ada di situ. Cuma pinter-pinter otak-atik pecahan. Ini kalau nggak bisa, saya marah sekali ketika ngajar itu Pak. Kalau nggak bisa saya suruh pulang lagi ke SD. KPK nggak tahu. 1/6 tambah 1/8 nggak tahu. KPK-nya 8 dengan 6 nggak tahu. Saya suruh kembali ke SD itu. Nggak boleh lupa. Itu satu nggak boleh lupa. 1 tambah 1 2 itu bukan berarti harus saya lupa. Kosin tangan wajar lupa karena kita nggak pernah gunakan. Tapi sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari, kita bilang lupa, nggak boleh. Saya bilang itu ilmu dasar. Baik, yaitu yang Allah SWT perincikan dalam surat An-Nisa 11, 12, 176. Nah, jadi kalau Allah, jadi siapa yang mewarisi saya? Ini, nggak boleh. Gara-gara ini harta saya, terserah saya. Ini uang saya, harta saya dapat, ya terserah saya mau saya kemanakan, terserah saya mau bisnis apa, terserah saya mau saya kembangkan kemana. Enggak, itu prinsipnya kaum Madian. An-naf'ala fi amwalina ma nasya. Dan ini bukan azas ekonomi Islam, ini azas ekonomi yang bertentangan dengan azas ekonomi Islam. Yang kedua, yang mempraktekkan seperti ini juga, azas ekonomi non-Islam ini, yaitu pernah yang terjadi orang terkaya di dunia. Siapa? Qarun, bukan Firaun, Qarun. Kira-kira kalau hartanya Elon Musk dengan harta Qarun dibandingkan berapa? Mungkin tusuk giginya dia itu. Nggak sampai satu kuncinya Qarun nggak sampai mungkin. Satu gudangnya Qarun nggak sampai mungkin hartanya Elon Musk itu. Kaya sekali. Tapi ketika dinasehati dia oleh kaumnya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT pakai dengan harta kamu negeri akhirat. Tapi nggak usah, jangan lupakan duniamu. Silakan cari dunia juga nggak apa-apa. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan hartamu itu, sebagaimana Allah memberbuat baik pada kamu. Kamu dikasih banyak, kasihkan juga orang lain. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi karena Allah tidak menyukai orang kerusakan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Apa jawaban dia? Ini nasihat sangat bagus Pak. Bukan nasihat, Qarun nggak boleh kaya sama sekali. Enggak, kaya nggak apa-apa. Berbuat baiklah kepada orang lain pakai hartamu. Apa jawaban dia? Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, aku dapat harta ini karena kecerdasanku. Itu salah satu tafsirnya. Ada tafsir yang lain, aku kaya ini gara-gara Allah tahu aku pantas dapat. Jadi menurut dia, karena inilah hasil usahaku, hasil dari kecerdasanku, ngapain saya mengeluarkan ke orang lain? Ya harta aku, terserah aku. Ini azas ekonomi yang bertentangan dengan azas ekonomi Islam. Nah, terserah. Yang ada di hati kita yang mana? Kalau antum punyanya azas ekonomi Islam, mari kita lanjutkan kajian fikih muamalah, fikih-fikih lainnya, tapi harus siap. Karena di situ kita akan menemukan larangan Allah yang menurut kita mungkin lebih untung. Kita akan mendapatkan kewajiban dari Allah yang menurut kita kok uang saya kok disuruh ke sana padahal saya yang nyari. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Kalau kita sudah punya dasar ini, kita akan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yaitu ridho terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala.
Adapun azas ekonomi bertentangan dengan azas ekonomi Islam, mari kita hapus dalam hati kita, yaitu anggapan harta ini terserah saya gunakannya sesuka hati saya. Baik, ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini sebagai pembuka sebelum kita mempelajari fikih-fikih yang berhubungan dengan harta, terutama yang sedang dalam pembahasan kita yaitu fikih muamalah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.